Selamat pagi Indonesia. Saya menyapa Anda baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming bersama-sama kami yang sedang menonton acara Sema Adonai ya. Pagi yang indah hari ini kita dibangunkan Tuhan, ada berkat-berkat khusus yang akan diberikan dan pasti di dalam kehidupan kita penyertaan Tuhan selalu ada. Nah, inilah saatnya bagi kita saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman. Mari bersama-sama dengan Sema Adonai setiap pagi kita mengadakan renungan pagi ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa sejenak. Saya akan pimpin di dalam doanya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bangga memiliki Allah yang begitu baik, begitu dahsyat, begitu mengasihi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Bapak, inilah saatnya kami memberikan hidup yang terbaik, mempersembahkan hidup yang terbaik untuk mempermuliakan nama-Mu. Sebentar kami anak-anak-Mu Bapa mau masuk dalam renungan pagi Sema Adonai, dan kami percaya urapan-Mu mengalir kepada kami, setiap pribadi, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-berkat-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa. Saya merasakan urapan Tuhan yang luar biasa walaupun saya ada di New York ya. Teman-teman semua ada di Indonesia. Tapi saya percaya pagi ini waktu Indonesia, termasuk saya, akan menerima berkat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, mari kita mendengarkan pujian penyembahan yang dibawakan oleh Ibu Murni. Temanya adalah Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Dipersilakan. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Puji nama Tuhan, pujian yang sangat indah. Itu adalah menjadi bagian kerinduan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Bapak Ibu, tema firman Tuhan, renungan hari ini adalah berkenan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hati, kita fokus, kita mendengarkan renungan firman ini. Bapak Pendeta dipersilakan untuk Pak Timotius Jumiat. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi semua dan selamat malam buat yang di New York, Amerika. Ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, terima kasih buat perkenanan ini Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu perkenanan untuk kami boleh datang kembali kepadamu, menerima kasih karunia dan keselamatan yang dari Tuhan. Bersama-sama Sema Adonai Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu sanggup memulihkan, meneguhkan, menjadikan segala sesuatu baru dalam hati kami, dalam pikiran kami. Karena firman-Mu adalah pencipta yang luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan hati dan telinga seorang murid, sehingga benih firman-Mu ini Tuhan, kami terima, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan, kiranya memberkati jaringan yang ada sehingga lancar semua, sehingga benih firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dan kami simpan dalam hati kami untuk kami menjadi dasar yang kuat dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu juga dengan hikmat yang khusus dari Tuhan, supaya Tuhan hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Ya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan nas ini. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kesaksian ini, saudaraku, berasal dari Tuhan. Seorang Daud yang mendapat pernyataan khusus dari Tuhan bahwa dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 450 tahun mereka tidak mempunyai raja. Ya. Dan mereka ingin seperti bangsa-bangsa sekelilingnya yang mempunyai raja, mempunyai pasukan, mempunyai hierarki dalam negaranya. Padahal sebetulnya bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Pemerintahannya adalah pemerintahan teokrasi, Tuhan sendiri yang memerintah dalam kehidupan mereka. Hanya masalahnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala manusia memang ditarik, digoda untuk menjadi seperti apa sekelilingnya, menjadi yang sama seperti yang dunia pikirkan. Nah, itu pencobaannya, saudara. Lalu dikatakan bahwa ketika itu mereka meminta raja kepada Samuel, maka Tuhan memilih Saul. Nah, Saul ini, saudaraku, orang yang gagah perkasa, tingginya lebih rendah daripada Saul. Tingginya, ya, gagahnya, dan dia orang pilihan Tuhan. Diberikan kepada orang-orang Israel, supaya dia memimpin negeri itu seperti bangsa-bangsa lainnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah Saul ini mendukakan hati Tuhan. Ya, dia tidak taat, dia tidak sabaran, dia penuh dengan iri hati. Terbukti ketika Daud mengalahkan Goliat, para dayang, ya, para pemimpin, para wanita-wanita perempuan di Yerusalem menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hasilnya, Saul punya keinginan hati untuk membunuh Daud yang adalah menantunya sendiri dan panglima perangnya sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, sekalipun orang dipilih Tuhan, kalau dia tidak memiliki ketaatan, maka hatinya dipenuhi dengan ketidaktulusan, ketidakikhlasan melayani, maka dipenuhi dengan iri hati, roh Kain. Bahkan Yakobus berkata, kalau kita iri hati, itu hikmat setan-setan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, lalu kalau kita berbicara tentang Daud, di sini dikatakan bahwa Daud seorang yang berkenan di hatiku, firman Tuhan. Ya, kita lihat bahwa Daud ini manusia biasa, seperti kita juga. Daud seorang yang ada kelemahannya juga, dia pernah jatuh di dalam dosa, ya, merancangkan pembunuhan berencana. Tapi mengapa dia dikatakan berkenan di hatiku? Ya, bahkan Tuhan sangat mengasihi Daud sampai-sampai, ya, Tuhan berfirman bahwa oleh keturunanmu, ya, kerajaan ini tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya, yaitu kerajaan Tuhan. Ya, maka dikatakan bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Secara manusia, ya, Yesus lahir dari keturunan Daud sebagai raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Ini sungguh luar biasa, saudaraku. Seorang manusia biasa yang dipersiapkan Tuhan untuk menggenapi rencananya yang agung dan besar, yaitu rencana keselamatan, ya, yang menurut manusia lahir dari keturunan Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pertanyaannya buat kita adalah begini, saudara kasih. Ya, mengapa Daud, ya, dikatakan dia berkenan di hati Tuhan? Saudara, berkenan itu melebihi, ya, dengan satu kata kesukaan. Ya. Dia melebihi dari itu. Apapun dari tingkah lakunya, perkataan, ya, tindak tanduknya, apa yang dikerjakannya, ya, pemikirannya, semua semata-mata menyukakan hati Tuhan. Itu namanya berkenan. Ya. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, timbul pertanyaan secara pribadi dengan saya berpikir,
mengapa ya Daud ini sangat berkenan di hati Tuhan? Jawabannya sudah jelas di dalam ayat itu, saudaraku, ya. Daud berkenan di hatiku karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Ya, Daud melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan ya adalah kita menuruti firman-Nya, taat kepada setiap firman-Nya. Ya, kalau dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kehendak Bapa adalah supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, apakah Daud percaya pada Yesus Kristus? Jelas. Dia sudah melihat, bahkan dikatakan dalam kitab Tawarik bahwa saya melihat deretan anak-anak manusia, yaitu keturunannya, ya, yang sudah dipersiapkan Tuhan sampai kepada kerajaan Mesias yang selama-lamanya memerintah, ya, kerajaan Allah itu, saudaraku. Maka dikatakan bahwa Daud ini mendasarkan seluruh kehidupannya atas firman Tuhan. Itu yang membuat dia berkenan kepada Tuhan. Nah, terbukti dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ya, artinya kalau firman itu pelita dan terang bagi jalannya, setiap tingkah ya lakunya, perjalanan hidupnya, Daud tidak pernah menyimpang dari firman Tuhan. Dia selalu dasarkan seluruh hidupnya dengan perkenanan Tuhan. Bahkan di saat-saat susah, terjepit sekalipun, saudaraku, Daud selalu meminta baju efod, lalu bertanya kepada Tuhan, meminta kehendaknya, apakah ya diperkenankan atau tidak. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Daud adalah contoh bagi kita supaya kita meneladani ya kehidupannya. Ada seorang manusia yang mendapat pernyataan berkenan di hatiku, itu sungguh luar biasa. Saudara, lalu dikatakan bahwa Daud ini sehatinya selalu condong kepada Tuhan. Ya. Mazmur 119 ayat 112 dikatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Artinya melakukan kehendak Tuhan itu ya tidak ada batas waktunya, tapi untuk selama-lamanya. Nah, banyak orang, saudaraku, ketika dia dipanggil oleh Tuhan pada cinta mula-mula, dia taat dan setia, memiliki sebuah kerinduan ya untuk terus ya membaca firman-Nya, untuk terus merenungkan firman Tuhan, apapun itu, memuji Tuhan ya dengan cinta mula-mulanya itu, saudaraku. Tapi ketika hidup terus berjalan, ya waktu terus berjalan, kadang orang mengalami perubahan karena yang pertama keadaan, yang kedua ya saudara tergiur oleh hal-hal yang dunia lakukan, ada rasa jenuh, ada rasa tidak lagi berapi-api di dalam Tuhan. Nah, saudara, kadang kita lihat seperti Tuhan jemaat Efesus. Jemaat Efesus dalam surat kitab Wahyu, ya, surat kepada 7 jemaat, dia jatuh bukan karena dia melakukan dosa, tetapi jatuh dalam meninggalkan kasih mula-mula. Dan Tuhan berkata, ya, betapa dalamnya kamu jatuh, bangkitlah. Nah, saudara, rupanya kita meninggalkan cinta mula-mula ini sebuah kejatuhan yang begitu dalam, karena kita sudah kehilangan kasih yang berkobar-kobar, kasih yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, ya yang dulu suka melayani Tuhan, sekarang tidak lagi, udah sama saja, ya. Saudara, itu pertanyaan-pertanyaan juga yang sering iblis bisikkan kepada termasuk seperti saya, hamba-hamba Tuhan, untuk apa kamu melayani? Apa bedanya hidupmu dengan yang lain? Sama-sama aja, bahkan lebih parah, lebih sulit, lebih sukar. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita menyimpan firman Tuhan di hati kita, maka saudara, kita tidak akan pernah berhenti untuk kita boleh melayani, kita boleh memuji, menyembah Tuhan, selalu punya kerinduan dan kerinduan untuk kita dekat dengan Tuhan. Saudara, ya orang yang mengasihi
Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ya, dia menuruti firman Tuhan, saudaraku. Kalau saudara mundur baca dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 97 sampai 100, itu membuat seseorang menjadi bijaksana. Karena begitu mencintai Taurat Tuhan, ya orang menjadi sangat bijaksana ya. Kalau saya bacakan Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, sepanjang hari bukan artinya Daud tidak bekerja, dia seorang raja. Tentu dia pagi dia merenungkan firman Tuhan dan semua gerakan hidupnya selalu disertai apakah ini berkenan atau tidak, apakah ini menyukakan Tuhan, salah atau tidak. Selalu Daud akan mempertimbangkan itu. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara bayangkan ketika berperang, toh Daud juga mendasarkan ya peperangannya itu dengan firman Tuhan. Aku lebih berakal budi, ayat 99, daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Saudara bisa bayangkan, pengajar itu guru. Guru tempat kita belajar, tetapi Daud lebih berakal budi daripada pengajarnya. Kenapa? Karena dia ya mencintai firman Tuhan. Dia nurutin kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ayat yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, kadang kita terjebak begini, ya. Suatu ketika saya melayani seseorang ini, saudaraku, dari saksi Yehova. Lalu ketika saya beritakan firman Tuhan tentang akhir zaman, ya beliau berkata, sama teman saya, bukan sama saya, dia berkata, Bapak Timotius umurnya berapa sih? Kenapa dia mengajarin saya firman Tuhan? Saya lebih tua, ya. Saya lebih mengerti 26 tahun di atas saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kadangkala kita terjebak dengan umur, apakah orang itu mengerti kehendak Tuhan atau tidak. Tapi di sini bahwa guru tempat kita belajar, orang tua tempat kita bertanya. Tetapi Daud lebih dari semuanya itu, kebijaksanaannya dan hikmatnya, karena dia ya menuruti firman Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru ada seorang Timotius, ya tentu bukan Timotius saya ya saudara ya, tapi Timotius murid daripada Paulus ya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16, di situ dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebagai tulisan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, ya Timotius kecil, saudaraku, dia sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Dan dalam tradisi gereja, umur 16-17 tahun, Timotius sudah pernah mengembalakan jemaat di Efesus. Saudara, dari umur di bawah 20 tahun ini dia mengikut Paulus, dipercayakan. Ya, jadi artinya mengapa Paulus begitu percaya dengan anak ya rohaninya ini? Karena dia mengenal firman Tuhan. Dia tahu bahwa Timotius mendasarkan seluruh hidupnya juga di dalam firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang diilhamkan Allah itu yang kita baca dari Kejadian 1, belum ada surat-surat ya. Masih banyak konteksnya Perjanjian Lama dan kitab Injil saja ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, menegur ya, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi di situ Paulus tidak ragu mempercayakan sebuah jemaat kepada anak rohaninya yang sangat muda. Bukan karena dia pinter, bukan karena apa, tetapi karena dia mengenal firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, betapa indahnya ketika kita mendapat kesaksian ya bahwa baik sekali perbuatanmu hai hambaku, ya kan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu sebetulnya sama dengan ya kita melakukan kehendak Bapa.
Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, ketika dia berjumpa dengan seorang Samaria di Yohanes pasal 4, di situ ya murid-muridnya ketika dia membeli makanan dari kota untuk berikan kepada Tuhan Yesus. Guru, ya, apakah guru sudah ada makanan? Ya, ketika dia sudah menginjili perempuan Samaria, dia berkata, makananku, ya, ada makananku yang tidak kamu kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Maka sampai ada satu pujian, makananku, ya, melakukan kehendak Bapa. Saudara, jadi melakukan kehendak Bapa ini jelas dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Jelas dari firman Tuhan, ya. Maka saudaraku, di akhir zaman ini, apalagi ya di sekeliling saya melayani, banyak hamba-hamba Tuhan suka bernubuat, suka ini, suka itu, saudaraku. Dan nubuatnya ini aneh-aneh, saudaraku. Saya selalu berkata, orang bertanya kepada saya, bagaimana itu Pak? Enggak apa-apa, kamu baca firman Tuhan. Kalau di dalam firman Tuhan ada, ya, maka saudaraku itu tidak melanggar. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan tidak ada, ya, kita harus menguji setiap nubuatan sehingga kita tidak salah jalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, karena firman Tuhan itu semua kehendak Tuhan dari awal sampai akhir. Mulai dari kejatuhan sampai rencana keselamatan agung ada di dalam firman-Nya. Maka saudara, kita mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, kita menjadi bijaksana, berakal budi, ya, itu yang menyukakan hati Tuhan. Saudara, hal yang berikutnya, yang kedua, mengapa Daud ya dikatakan dia berkenan di hati Tuhan? Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 37, di situ diceritakan sebetulnya Goliat menantang barisan Israel. Ya. Pada waktu bangsa Israel memiliki raja yaitu Saul, maka terjadi peperangan antara Filistin dan Israel. Seorang prajurit yang gagah perkasa, panglima perang dari kerajaan Filistin yaitu Goliat menantang, dan semua prajurit Israel itu gemetar, takut, ya, ketakutan. Setiap kata-kata cemoohan mereka, ya, Goliat kepada orang Israel membuat mereka ciut nyalinya. Dan ketika Daud diminta sama bapaknya Isai mengirim makanan kepada abang-abangnya yang seorang prajurit, seorang tentara, ya, di situ ada Eliab, Aminadab, ya kan, dan kakak-kakaknya yang lain, saudaraku. Dia mendengar itu, hatinya membara, hatinya merasa harus bangkit. Kenapa? Karena dia merasa seorang yang tidak mengenal Tuhan, ya, orang tidak bersunat pada waktu itu, yaitu orang yang tidak mengenal Tuhan, mencemooh barisan Tuhan. Dia pikirnya seperti itu. Maka Daud berkata kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengambalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, apa yang kita dapat dari pembacaan ini, saudaraku? Daud adalah orang yang berani berkorban. Berkorban apa? Sampai berkorban nyawa bagi Tuhan. Ya, karena Daud berani berkorban bagi Tuhan. Saudara, Tuhan, ya,
dia tidak hanya berkorban miliknya, tapi Tuhan berkorban dirinya. Maka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anak tunggalnya, ya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus datang dari Bapa untuk mati, datang untuk mati, saudaraku, untuk disalibkan, supaya mencucurkan darahnya sebagai pengorbanan buat kita. Nah, saudara, Saul ini sudah dipilih menjadi raja. Ya, mati hidupnya sebuah kerajaan ada dalam pimpinannya. Kalau pemimpinnya pengecut, nggak berani berkorban, ya, takut mati, tidak memiliki roh martir, bagaimana dia bisa, ya, menjadi berkat buat bangsanya? Saudara, dulu ketika saya berdoa yang kemarin saya saksikan itu sama almarhum Bapak Pendeta Pariaji, ya, di Kebayoran Baru pada waktu itu kurang lebih ya 2-3 tahun, saudaraku. Setiap Jumat saya berdoa sama beliau, berdoa puasa. Beliau mengajarkan, kalau kamu mau dipakai Tuhan, ya, seluruh Alkitab berkata orang-orang yang dipakai Tuhan memiliki roh martir, ya. Roh martir itu roh yang tidak sayang diri, yang mau berkorban mati-matian buat Tuhan, ya. Maka Tuhan akan pakai orang-orang seperti itu, karena hal itu menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara, kita kadangkala sudah punya konotasi yang lain ketika kita mendengar tentang roh martir. Sebetulnya, saudaraku, roh martir ini, saudaraku, kita tidak harus serahkan diri, ya, lalu kita mati buat Tuhan. Terlalu gampang kita mati buat Tuhan, saudara kasih, ya. Tetapi hidup bagi Tuhan ini sangat susah. Maka di dalam perjanjian baru, ya kan, oleh kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, ya, yang berkenan, ya, persembahan yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, artinya kita berikan seluruh kehidupan kita, ya, jiwa raga kita. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sebagai persembahan yang hidup. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita lihat bahwa Daud ini, ya, dia punya pengalaman ketika dia mengembalakan kambing domba. Kambing dombanya tidak dikatakan 50, 100, 200 atau 1000, tapi 2-3 ekor. Tapi dia belain mati-matian. Karena apa? Kalau bahasa orang Indonesia sekarang, ya, itu amanah, ya kan? Amanah. Jadi ketika dipercayakan hanya 1-2 ekor atau 2-3 ekor kambing domba pun, Daud belain sampai mati-matian. Ada singa, ya, dia lawan, ada beruang, dia lawan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, dia tidak menyayangkan saudaraku, nyawanya. Karena apa? Dia berkata, dia memiliki satu kepercayaan atau keyakinan, ya kan? Kalau Tuhan saja, ya, telah melepaskan dia dari cengkraman atau cakar beruang dan singa, saya percaya Tuanku, ya, dia berkata kepada Saul, bahwa saya juga bisa, atau saya juga akan dilepaskan dari orang yang menentang barisan Tuhan ini. Saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Dalam perjanjian baru, saudara kasih, Tuhan berkata bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Itu sebenarnya berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan dan pengorbanan sampai mati. Ya. Saudara, kadang kita berpikir, apa yang saya korbankan? Saudara, Tuhan minta kita mempersembahkan tubuh, karena tubuh kita sudah dibayar lunas. Ya, muliakan dengan tubuh. Ya, saudaraku. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 tadi yang saya kutip, bahwa di situ dikatakan persembahan itu sepersembahan yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu seluruh kehendak kita, ya, seluruh keinginan kita, seluruh apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka saudara, dalam perjanjian baru, ya, arti dari sebuah pengorbanan adalah menyerahkan hidup, menyerahkan diri. Bagaimana caranya? Kepada Tuhan kita serahkan diri, yaitu menyangkal keinginan. Keinginan-keinginan yang masih duniawi, kita bergumul sampai akhir. Maka Daud berkata, aku mencintai firman-Mu sampai akhir, sampai selama-lamanya.
tidak ada batasnya, ya, sampai kita dipanggil pulang. Bahkan di dalam kerajaan surga pun hanya kehendak Tuhan. Karena di situ ada kata biasa. Orang yang sudah biasa, saudaraku, akan membuat kebiasaan itu menjadi karakter kita. Ya, kalau kita biasa memberikan diri untuk Tuhan, ya, maka itu karakter kita akan terbentuk. Dan seperti apa masa depan kita ditentukan oleh karakter kita. Kalau karakter kita selalu dibentuk sejak dari kecil, kita milik Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka menjadikan Tuhan satu-satunya, ya, tempat untuk kita berserah diri, tempat untuk kita menyerahkan kehidupan ini sehingga kita boleh memuliakan Tuhan. Karena sebetulnya apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang bisa kita lakukan, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, sebetulnya saudaraku dari Dia, oleh di Dia, ya, dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Ya, saudaraku, artinya semua segala sesuatu itu milik Tuhan. Saudara, sekarang jarang sekali, saudaraku, kadangkala pada waktu saya dididik, saudara, di sekolah Alkitab, didikan saya sangat keras pada waktu itu. Pendeta J.E. Awondatu, ya, yang komposer lagu itu, saudaraku, itu kalau mendidik sangat keras. Kita di sekolah tidak boleh ngantuk, tidak boleh meleng, ya. Juga, saudaraku, kalau kita salah sedikit, saudaraku, dia akan datang ke kursi kita. Nah, saudara, dia akan didik kita dengan sangat tegas, ya, dan keras, supaya kita itu melakukan kehendak Tuhan, belajar benar, belajar menjadi hamba Tuhan yang benar. Baik itu jam tidur, baik itu jam doa pagi, baik itu jam doa malam, baik semuanya, kita nggak boleh yang namanya melakukan kesalahan. Kalau tidak, kita akan disuruh ngepel lapangan basket. Nah, saudara, nah pada saat itu, saudaraku, karena saya orangnya nggak banyak tanya, dan ketika saya ulangan selalu saya dapat bagus, dia pikir saya ini pinter, ya. Dia pinter. Jadi suatu ketika saya pelajaran kitab Wahyu, saya jawab salah, dia datang. Dia datang dan sangat, ya, dengan tegas dia mendidik saya, saudara kasih. Sampai-sampai, saudara, pada waktu itu saya benar-benar ketakutan, saudara kasih, ya. Karena saat itu saya tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu, saudaraku. Tapi ketika saya bertanya, Om, kenapa mendidik kita sangat keras? Beliau menjawab, belum apa-apa, kamu di sini di tempat penggemblengan. Nanti di luar sana, kamu akan menghadapi banyak kekerasan. Dan kalau kamu terbiasa, kamu tidak akan takut. Dan orang yang biasa, ya, aku tegasin dalam belajar, biasanya dia berhasil dan tetap jadi hamba Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, entah ini sebuah nubuat, atau entah ini hanya pembelaan beliau ketika kita bertanya mengapa keras banget mendidik kita muridnya. Tetapi nyatanya, saudaraku, banyak kesaksian yang pernah, saudaraku, maaf kata, ditangani sama beliau itu, saudaraku, rata-rata tetap melayani Tuhan, walaupun begitu susah, ya, di ladang Tuhan, ya. Begitu sulit sukarnya membuka sidang-sidang baru, memberitakan Injil, saudaraku, tapi tetap dia kuat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ini adalah satu hal yang ditanamkan supaya kita biasa. Nah, Daud biasa menghadapi singa, menghadapi beruang, dan dia pertaruhkan nyawanya. Nah, kebiasaan itu, saudaraku, sudah mendarah daging. Hasilnya dari karakter dia, bahwa karakter dia adalah orang yang suka berkorban. Karena apa? Karena di dalam dia ada iman, ya, imannya lebih, ya, daripada akal budinya, lebih dari apa, saudaraku, yang dipikirkan. Imannya melampaui karena iman didasarkan oleh kasih Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, itu hal yang kedua, saudara kasih. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 6 sampai 8 tadi, saudaraku.
2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 saya akan bacakan. Kita lihat Paulus. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus, saudaraku. Jadi Paulus memberikan contoh dan teladan kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya. Dia sudah ngalamin. Dia rela berkorban, ya. Bahkan Paulus tidak takut ya bahaya, bahkan tidak takut kehilangan nyawanya. Karena apa, saudaraku? Hati Paulus, ya, jiwa Paulus itu semua milik Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, seperti halnya Daud, ya, demikian juga kita. Saudara, kita semua orang bebas. Amin, saudaraku. Kita orang bebas, ya. Saya minta maaf dan minum. Kita ditebus oleh Tuhan itu orang bebas, ya, yang dilepaskan daripada perbudakan dunia, perbudakan dosa, lalu kita dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi bagi kita, orang yang mengerti, ya, kasih Tuhan yang telah membebaskan kita, maka kita akan menjadikan Tuhan itu Tuhan kita, ya. Maka saya pada waktu itu berpikir Sema Adonai, saya langsung ingat Sema Yisrael, ya. Jadi karena saya biasa suka membaca Sema Adonai, yaitu syahadatnya orang Israel, artinya Adonai itu Tuhan, atau pemilik, ya, penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita tahu ketika kita sudah ditebus, darahnya tercurah untuk kita, ya, kita dibebaskan, kita bukan haleluya I am free terus semau gue kita atau maunya kita. Tetapi kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, seorang budak yang mengasihi tuannya, ketika sudah bekerja selama 7 tahun, seharusnya budak ini dibebaskan, ya. Tetapi kalau budak ini mengasihi tuannya, dia akan berkata, Tuanku, aku mengasihi, aku dan keluargaku mengasihi Tuanku. Aku tidak mau dibebaskan. Biarkan aku mengabdi selama-lamanya kepada Tuanku. Maka tuannya ini akan merespon, ya. Dia akan merespon budak yang menyerahkan diri sebagai hambanya ini, mengabdi selama-lama ini, dan dia akan menindik ke telinganya. Sebagai apa? Sebagai tanda kepemilikan bahwa dia milik Tuhan atau milik tuannya selama-lamanya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita tahu arti pengorbanan Tuhan, maka kita akan mengabdikan diri, ya, dalam seluruh kehidupan kita, entah dalam pelayanan atau pekerjaan sekuler apapun, yang penting hati kita. Kita melakukan semua untuk Tuhan, ya. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Kenapa kita mengasihi Dia? Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Itulah arti pengorbanan, saudaraku, buat kita. Saudara, hal yang berikutnya, yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, mengapa Daud ini, ya, dikatakan dia sangat berkenan di hati Tuhan, ya. Kalau saudara baca, mari kita baca Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai 72. Di situ dikatakan begini, saudara kasih. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72, perhatikan. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya
dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, rupanya Daud ini mengapa sangat dicintai Tuhan? Tuhan nggak melihat karena dia seorang gembala yang 2-3 ekor tadi, saudara. Ya. Jadi bukan sembarang dia gembala, saudaraku, tapi Daud itu ya memiliki hati yang sangat tulus ikhlas mengabdi kepada Tuhan. Itu membuat Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Bahkan sampai dia menjadi raja pun, ya, tadi kita sudah baca, ya, bahwa dia mengembalakan umat Tuhan dengan ketulusan hatinya, ya, dan menuntun dengan kecakapan tangannya. Artinya dia rajin, cakap tangannya rajin, ya, dan tulus hati, ya. Kalau tulus hati ini, saudaraku, tidak mengharapkan terima kasih, tidak mengharapkan apapun, dia dengan tulus ikhlas memberikan dirinya, hidupnya sebagai persembahan untuk Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pada waktu dia dipilih menjadi raja, kalau kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 13 itu, saudara kasih, ya, waktu Samuel menangis sama Tuhan karena Saul sudah mengecewakan Tuhan, tidak taat, ya. Bahkan nats kita tadi berkata, ayat yang kita baca, Saul disingkirkan. Samuel menangis, lalu Tuhan berkata, "Mengapa kamu bersedih, berduka? Cepatlah pergi ke Bethlehem. Temui seorang bernama Isai, urapi anaknya untuk jadi raja menggantikan Saul." Saudara, lalu Saul pergi ke Bethlehem, lalu di situ mempersembahkan korban, ya, dan disuruhlah anak-anak daripada Isai ini untuk lewat satu persatu. Jadi seperti kontes gitu ya, seperti catwalk itu, jalan satu-satu dinilai oleh Samuel. Ya, ayat yang ke-6 itu berkata begini, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu dipikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Saudara, kalau melihat orang perawakannya bagus, gagah, karena apa? Eliab ini seorang tentara, saudaraku, yang dikirim makanan kepada Daud tadi waktu nantang Goliat itu Eliab, ya, dan adik-adiknya, anak-anak Isai. Saudara bisa bayangkan di saat itu, saudaraku, Samuel langsung berpikir, wah ini orang hebat ini. Pasti ini yang dipakai Tuhan. Tapi nyatanya bukan, saudara kasih, ya. Ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini luar biasa, saudara kasih. Jadi Tuhan itu nggak melihat, ya, casing kita, ya kan, fisik kita secara fisik. Tapi Tuhan tuh lihat hati, ya. Apakah hati kita benar-benar tulus mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan, keinginan, kehendak hati kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Ini beda banget, ya, saudaraku. Lalu saya baca lagi karena ini yang kita sudah hafal, ya, cerita ini. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12, kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, luar biasa, saudaraku. Jadi ketika 7 anak Isai, semua orang-orang pilihan gagah perkasa, ya, seorang prajurit, seorang tentara, saudara kasih, ya,
tetapi Tuhan tidak pilih. Nah, yang menjadi keheranan buat saya, saudaraku, mengapa sih Daud ini kok nggak ada di barisan mereka? 7 daripada anak Isai ini tidak ada Daud. Saudara bisa bayangkan perasaan Daud seperti apa pada waktu itu. Ketika dia sebagai seorang anak yang bungsu, abang-abangnya, kakak-kakaknya dididik sebagai tentara, mungkin bisa saya katakan disekolahkan, dipersiapkan, tapi Daud hanya disuruh mengembalakan kambing domba. Artinya apa, saudaraku? Ketika saya belajar tradisi daripada kenapa Daud ini kok beda, itu rupanya begini, saudaraku. Zaman dahulu itu orang bisa punya istri itu lebih daripada satu. Dan Daud ini ya diprediksi ini istri yang terakhir dan mungkin bisa dikatakan dari istri siri. Sehingga dia tidak pernah diperhitungkan. Ya seperti halnya Yefta juga dalam Alkitab. Ya, artinya kalau kita menggali ini bukan berarti kalau di dalam Perjanjian Baru orang boleh punya istri siri, bukan, saudaraku. Karena di Perjanjian Baru ini pemulihan sudah terjadi, satu suami, satu istri. Maksudnya, saudaraku, pada masa itu Daud tidak diperhitungkan sama sekali kalau dia akhirnya dipilih Tuhan. Ketika Isai diminta oleh Samuel mempersiapkan anak-anaknya, Daud tidak dipanggil, tidak dihitung. Artinya apa, saudaraku? Nah, Daud ini masih kemerah-merahan, artinya masih malu-malu, masih culun, ya kan, masih belum dihitungkan ya. Tapi wajahnya elok ya, ada kemuliaan Tuhan di situ. Orang kalau tulus hati, ya, orang yang punya keikhlasan hati itu akan terpancar juga di wajah, walaupun kulitnya hitam gitu ya, sering nggak sih? Tapi ada sinar yang hanya orang-orang yang mengerti itu tahu bahwa orang ini adalah orang pilihan Tuhan, saudara. Nah, kita lihat, saudara kasih, ya, ketika terjadi itu, saudaraku, Daud dipanggil terakhir. Dan akhirnya Daud dipilih. Dasarnya, saudaraku, tadi bukan karena dia mudanya, bukan karena dia elok rupanya, bukan pula, saudaraku, dia yang bontot atau yang bungsu, saudara kasih, tapi karena hatinya. Tuhan berkata sebagai ayat yang sangat terkenal buat kita, jangan pandang parasnya, tapi lihat hatinya. Tuhan ya melihat hati, manusia melihat ya apa yang di depan mata. Jadi, saudara, ya, kalau seseorang memiliki hati yang tulus ya dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, saya percaya dia akan memperkenankan hati Tuhan. Tuhan akan berkata, aku berkenan kepadamu karena hatimu, bukan karena fisikmu. Ya, kita juga boleh melakukan pelayanan ke sana kemari, tapi kalau hati kita nggak tulus, kita juga nggak akan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kita semua sama-sama belajar supaya pada akhirnya kita mendapat perkenanan yang dari Tuhan. Dari 3 poin itu saja, saudaraku, saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, biarlah kita menjadi pernah di hati Tuhan. Nah, yang pertama, kita karena melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus rela ya berkorban bagi Tuhan. Yang ketiga, milikilah hati yang tulus ya dalam mengiringkan melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua ya. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada moderator. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Matius, luar biasa. Firman Tuhan renungan hari ini kita telah diberitahukan untuk berkenan di hati Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan juga kita harus ya rela berkorban. Nah, ini poin yang sangat berat, saya tahu buat anak-anak Tuhan, tapi percaya kalau kita mau melakukan itu, pasti kita membuat Tuhan berkenan atas hidup kita ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyambut
pujian penyembahan dari Ibu Murni, Karena Salibmu. Dipersilakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu
Amin, amin. Luar biasa pujian penyembahan dari Ibu Murni ya. Bapak Ibu, sebentar kita akan menyelesaikan renungan pagi kita sebelum kita menerima berkat dari Bapak Pendeta. Saya mau mengumumkan bahwa kita mengadakan doa syafaat di Zoom. Bapak Ibu yang menginginkan untuk ditopang di dalam doa, jangan sungkan-sungkan untuk hadir datang di Zoom. Di layar Anda telah dapat ID Zoom kami dan ada passcode-nya juga ada, udah komplit ya. Bapak Ibu mari masuk ke dalam Zoom, kasih tahu apa pergumulannya, kami dengan setia akan mendoakannya ya. Dan Bapak Ibu untuk besok pagi kita akan bersama-sama lagi di dalam renungan pagi, masih tetap dilayani oleh hambanya Pak Timotius Jumiat ya, untuk firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita akan menerima berkat dari Bapak Pendeta Timotius Jumiat. Dipersilakan Pak. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kami telah selesaikan doa bagi kami dari Sema Adonai. Tuhan kiranya menolong dan menyertai kami semua, dan kiranya Engkau mempertemukan kami di hari berikutnya. Selebihnya Tuhan kami beraktivitas, juga yang mau beristirahat, Tuhan lindungi dan sertai, sehingga kami boleh kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari arahkan hati dan tangan kita, dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa Surgawi dalam pertolongan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita hari ini sampai Maranatha dan parusia Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam nama berkat Tuhan kita Yesus Kristus bersyukur dan mohon berkat-Nya. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, Tuhan, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sampai ketemu besok ya. Kita di waktu yang sama, jam yang sama, masih tetap dilayani oleh hambanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.